Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak kelas 11. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan sampai pada saat ini kalian masih dalam keadaan yang sehat walafiat, masih dalam keadaan yang uh, nyaman ya, tak kurang suatu apapun. Karena pada saat ini keadaan di negara kita, bahkan di seluruh dunia, masih menghadapi situasi pandemi COVID-19. Maka dari itu, Bu Guru himbau agar kalian tetap senantiasa menjaga kesehatan, tetap senantiasa menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan yang fit, sehingga kalian bisa melaksanakan kegiatan ataupun tugas-tugas dari sekolah, dari Bapak Ibu guru, bisa mengerjakan dengan baik, dengan lancar. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menggunakan waktu kali ini untuk memberikan penjelasan untuk untuk menjelaskan kepada kalian ya, yang biasanya Bu Guru hanya menggunakan metode share atau posting tugas ya di WA, kemudian kalian mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, pada kali ini Bu Guru akan menggunakan waktunya untuk menjelaskan kepada kalian berkaitan dengan materi teks prosedur ya, yang pada sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai teks prosedur. Ini berkaitan dengan pengertian tentang ciri-ciri, struktur ya, kemudian kebahasaan secara umum. Guru juga sudah memberikan tugas agar kalian mencari contoh teks prosedur ya. Satu contoh teks prosedur sudah banyak yang mengirimkan ya, meskipun mungkin belum semuanya mengirimkan. Pada awal-awal itu tentang contoh teks prosedur ini masih ada banyak ya, hampir mungkin semuanya ini mengirimkan contoh teks prosedur ini masih berbentuk teks prosedur yang bersifat simple ya, atau masih bersifat sederhana. Jadi Bu Guru rasa contoh-contoh yang kalian kumpulkan ini masih belum baik ya, karena teks prosedur yang kita maksudkan di sini adalah teks prosedur yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, atau bisa kita manfaatkan ketika kita ingin mengoperasikan atau melakukan sesuatu ya, sebuah benda atau sebuah kegiatan atau proses ya, sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakannya secara lancar ya. Misalnya teks prosedur atau prosedur menggunakan mesin cuci, atau prosedur membuat SIM. Itu kan langkah-langkahnya cukup kompleks ya, atau cukup banyak. Nah, kalau contohnya itu hanya bagaimana membuat mie, bagaimana membuat teh, bagaimana membuat kopi, ya itu kan sangat sederhana ya. Itu sangat sederhana. Jadi siapapun bisa ya, tanpa teks prosedur siapapun bisa membuat ya, atau melaksanakan aktivitas ya, atau sebuah benda seperti itu. Nah, yang Bu Guru maksudkan di sini adalah teks prosedur yang sudah Bu Guru sampaikan tadi ya, misalnya prosedur menggunakan mesin cuci, atau prosedur mengoperasikan komputer dan lain-lain. Nah, itu kita lewati karena
Itu sudah Bu Guru berikan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, untuk penyampaian hari ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai bagaimana bahasa atau seperti apa penggunaan bahasa dalam teks prosedur ya. Untuk itu silahkan kalian simak baik-baik, silahkan kalian ikuti baik-baik penjelasan Bu Guru mengenai penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Nah, silahkan disimak baik-baik. Berikut ini akan Bu Guru sampaikan, akan menjelaskan mengenai ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Bagaimana penggunaan bahasa dalam teks prosedur? Yang pertama, bahwa kalimat dalam teks prosedur ini mengandung beberapa ciri ya. Ciri yang pertama, bahwa dalam teks prosedur ini mengandung kalimat perintah ya. Kalimat perintah atau biasa kita sebut sebagai kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk meminta seseorang atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kenali si petugas, pahami kesalahan Anda. Nah, coba perhatikan, tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat dalam teks prosedur itu mengandung kalimat perintah ya. Dalam contoh tersebut, mana nih ciri-ciri atau kata yang menyiratkan atau yang menjelaskan bahwa itu merupakan kalimat perintah. Coba kalian lihat di situ sudah ada beberapa kata yang memiliki warna yang berbeda, yaitu kata kenali dan pahami. Mengapa kok kata itu merupakan ciri bahwa kalimat itu merupakan kalimat perintah? Nah, coba kalian perhatikan bahwa setiap kata yang berakhiran i atau setiap kata yang memiliki akhiran i, maka kata itu akan membentuk kata kerja. Nah, bisa kalian cari contoh yang lain ya untuk membuktikan bahwa penjelasan mengenai setiap kata yang berakhiran i atau setiap kata yang diakhiri dengan akhiran i, maka kalimat itu akan membentuk kalimat perintah. Ya. Kemudian ciri khas yang lain atau ciri-ciri lain dari bahasa teks prosedur, bahwa teks prosedur ini kalimatnya mengandung kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat seperti ini berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Nah, kalau dalam kalimat sebelumnya, yaitu kalimat perintah, kalimat itu meminta atau dengan kata lain berisi tentang menyuruh atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Nah, kalau kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang hanya memberikan informasi atau kalimat yang berisi atau mengandung sebuah informasi. Nah, bisa kita lebih pahami dari dua contoh berikut ini. Pengendara memahami kesalahannya. Pengendara mengenali petugas yang memberikan tilang. Ini ada dua contoh penggunaan kalimat di dalam prosedur tilang ya. Nah, mungkin kalau kalian pernah mengalami peristiwa tilang ya, kalian biasanya akan menjumpai kalimat-kalimat seperti ini. Nah, kalau kalian masih kesulitan lagi, bagaimana sih mengenali bahwa itu merupakan kalimat perintah, bahwa itu merupakan kalimat berita? Bisa kalian juga kenali dari tanda bacanya ya. Kalau secara tertulis, maka kalimat-kalimat itu akan ditandai dengan adanya tanda baca yang berbeda. Kalau kalimat perintah tadi diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalau kalimat berita maka akan diakhiri dengan tanda titik.
Nah, bagaimana kalau mengenali kalimat-kalimat itu dari kalimat lisan, Bu? Nah, kalau kalimat lisan atau bahasa lisan itu biasanya ditandai dengan intonasi. Ya, bagaimana intonasi kalimat perintah? Kalimat perintah biasa diakhiri dengan tanda dengan intonasi turun. Ya, kalau kalimat berita biasa diakhiri dengan intonasi datar saja, biasa saja. Nah, kemudian ciri yang ketiga dari bahasa teks prosedur itu biasanya ciri-cirinya menggunakan kalimat interrogatif. Apa sih kalimat interrogatif itu? Kalimat interrogatif itu adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalau tadi pernyataan, kalau ini pertanyaan. Ya, kalimat interrogatif berfungsi untuk meminta informasi. Kalau tadi deklaratif itu memberikan informasi. Kalau kalimat interrogatif ini adalah kalimat yang meminta informasi. Atau bisa kita sebut dengan kata lain bahwa kalimat dalam teks prosedur itu juga menggunakan kalimat tanya. Ya, kalimat interrogatif itu kata lainnya adalah kalimat tanya. Ya. Nah, contohnya seperti apa kalimatnya di dalam sebuah teks prosedur? Nah, ini masih dalam contoh teks prosedur tilang ya. Nah, contohnya, apakah Anda mengenali petugas? Apakah Anda memahami kesalahan Anda? Ya, contohnya seperti itu. Nah, contoh yang lain atau ciri yang lain dari bahasa teks prosedur ini biasanya menggunakan partisipan manusia secara umum. Ya. Jadi apa nih maksudnya partisipan manusia secara umum? Jadi di dalam teks prosedur itu biasanya melibatkan ada tokoh atau ada manusia. Manusianya ini siapa? Apakah harus dari pejabat biasa atau dari politikus atau sebagainya? Ini dijelaskan bahwa manusia di sini manusia secara umum. Jadi siapapun bisa terlibat dalam teks prosedur, tergantung konteksnya. Nah, kemudian ciri yang lain apa nih dari penggunaan bahasa teks prosedur? Nah, dalam teks prosedur itu juga ada penggunaan verba material. Apa itu verba material? Verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik. Verba yang mengacu pada tindakan fisik. Apa maksudnya? Nah, tindakan fisik itu artinya tindakan yang visual, bisa kita lihat. Ya. Contohnya pada kata melakukan, menilang. Kemudian dalam teks prosedur itu juga ada penggunaan verba tingkah laku atau kata kerja tingkah laku. Apa itu kata kerja tingkah laku? Kata kerja tingkah laku adalah kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan. Sikap yang dinyatakan dengan ungkapan. Itu bukan sikap mental yang tidak tampak. Contohnya seperti apa? Menerima, mengizinkan. Ya. Jadi kata kerja yang tidak secara visual, ya, tidak bisa kita tindakan yang secara terlihat bisa kita ketahui dari dengan melihat, gitu ya. Ini sifatnya tersirat seperti itu. Ya, demikian tadi penjelasan Bu Guru mengenai penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Guru jelaskan tadi bisa mencerahkan pemahaman kalian mengenai seperti apa sih penggunaan bahasa dalam teks prosedur itu. Bagaimana sih kita bisa mengenali teks prosedur itu dari penggunaan bahasanya. Nah, Bu Guru harapkan ya dari pemaparan atau dari penjelasan Bu Guru tadi kemudian kalian bisa
mengenali ya, atau bisa mencermati lagi seperti apa sih sebenarnya teks prosedur itu ya. Kita bisa mengenali atau kita bisa mengetahui ketika kita menjumpai sebuah teks ya, lalu kita bisa menentukan, oh apakah ini itu merupakan teks prosedur, oh apakah ini itu merupakan teks yang lain ya. Nah itu bisa kita kenali atau itu bisa kita bisa kita ketahui dari penggunaan bahasanya ya. Karena biasanya sebuah teks itu ya, atau masing-masing teks itu memiliki ciri khas atau memiliki karakteristik bahasa yang berbeda-beda atau memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, terima kasih untuk siswa-siswi semuanya yang telah berkenan untuk menyimak video buku ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang